Kenapa orang miskin gak boleh investasi? Ini pertanyaan yang menarik untuk kita obrolin di Deep Talk kali ini. Dan tentunya bagi kamu yang masih merasa rugi di investasi, mungkin saya juga akan memberikan sedikit pengalaman saya. Karena saya sendiri sudah mengalami kerugian untuk investasi, nilainya sebesar 2 kali mobil Avanza. Jadi mungkin sangat berharga untuk kamu ya. Dan kita langsung saja bahas kenapa orang miskin tidak boleh investasi. Yang pertama adalah keterbatasan dana itu dulu. Mungkin bagi kamu merasa ya sudah kita naruh aja uang di investasi, yang mana uang itu nanti akan naik dengan sendirinya. Padahal tidak begitu. Kenapa? Karena begini teman-teman. Saya ambil contoh untuk kamu, misalnya aja beli cabai 1 kilogram seharga Rp20.000. Kemudian keesokan harinya harga cabai untuk 1 kilogram itu naik Rp50.000. Maka kamu jual dan kamu untung 100% lebih. Tapi ada orang-orang yang akhirnya beli di harga Rp50.000 untuk 1 kilogram cabai. Dan akhirnya cabainya turun di harga Rp15.000 per kilogram. Nah, bayangkan tuh. Yang tidak banyak orang tahu adalah harga saham dan harga kripto itu bisa turun dari harga semula dia diluncurkan. Itu adalah pelajaran penting yang sudah saya alami selama 2 tahun investasi di kripto dan saham. Jadi informasi ini tidak banyak disebar oleh mereka yang jago-jago investasi, bahkan jago-jago trading. Mereka nggak pernah bahas itu. Mereka cuma bahas, ya sudah kalau turun 10% kamu cut loss. Kalau sudah naik 10% kamu diemin aja. Nah itu banyak sekali informasi yang nggak begitu jelas, yang bahkan menyesatkan. Intinya di situ. Kalau kamu menabung, uangmu itu tidak akan bisa habis, benar-benar habis. Kecuali ada pihak bank atau oknum yang akhirnya melarikan uangmu. Tetapi kan itu kasus khusus. Kalau kasus umumnya, uangmu hanya akan tergerus oleh inflasi, tapi tidak benar-benar nol. Sedangkan di investasi saham ataupun kripto, uangmu bisa benar-benar nol. Bahkan uangmu bisa benar-benar minus. Karena harga yang kamu beli ternyata turun terus. Dan benar-benar bisa turun di bawah harga yang semula dia diluncurkan. Informasi itu yang seharusnya saya tahu dari dulu. Tetapi saya harus mengalami kerugian sebanyak itu dan duit itu belum balik. Kalaupun harapannya adalah duit itu bisa segera balik, setidaknya di level yang impas. Nah, itu menjadi level stres tersendiri. Jadi bagi teman-teman yang masih ngotot, apalagi yang gak punya uang, untuk bisa investasi saham maupun kripto, coba pikirkan lagi, lebih baik punya uang menabung atau dana darurat. Itu jauh lebih penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ternyata investasi berbeda dengan menabung, yaitu teman-teman perlu terus menambah uang untuk masuk di investasi. Anggap saja begini, saya beli saham Telkom, anggap saja begitu ya. Kemudian saya rugi 20% dan sahamnya tidak saya jual. Lalu saya punya dana lagi nih. Apakah saya harus masuk di Telkom lagi? Atau saya harus nyari saham lain, misalnya saham Unilever? Jawaban yang cerdas adalah saya harus masuk di saham yang lain. Artinya saya tidak menaruh semua uang saya di satu saham. Nah, kebanyakan orang miskin ini tidak punya kesempatan untuk itu. Sehingga dia hanya percaya kata orang, dan dia hanya percaya bahwa saham itu bagus, yang nantinya akan naik. Entah itu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Nah, itu yang bermasalah. Dan yang ketiga tentu yang bisa kita bahas di Deep Talk kali ini adalah kita itu sering sekali mengalami suatu bencana. Uang yang harusnya ada di tabungan masuk semua ke investasi,
tetapi kita mengalami suatu hal yang tidak kita rencanakan. Misalnya saja kecelakaan atau sakit. Maka dari itu kan uangnya harus cepat-cepat kita tarik. Sedangkan kita sedang mengalami kerugian besar. Ya sudah, mau tidak mau uangnya kita tarik semua. Nah, beruntung bagi kamu yang mungkin kerugiannya sampai 20%. Tapi gimana kalau kerugiannya itu sudah sampai 70%? Itu benar-benar habis uang itu. Itu kan mengerikan sekali, apalagi harus ada biaya-biaya yang segera dibayarkan. Entah itu biaya sakit ataupun biaya kecelakaan. Jadi, oke teman-teman, untuk yang masih tetap ngotot terus, ingat satu hal ini. Ini yang sangat bikin jengkel adalah yang keempat tentunya, bahwa akan selalu ada koin kripto baru dan akan selalu ada bisnis yang listing IPO yang tentunya itu saham baru. Itu yang paling menjengkelkan. Kok bisa? Gampang, saya punya pengalamannya. Karena waktu itu saya pernah untung di saham Antam. Saya untung 100%. Saya memasukkan uang 20 juta dan untung 20 juta juga. Pada saat itu teman-teman, isunya adalah Elon Musk akan membangun pabrik di Indonesia. Cuma itu. Namun tidak jadi. Ternyata setelah saya kehilangan banyak uang, ada salah satu perusahaan yang IPO. Perusahaan apa itu? Iya benar, perusahaan Goto. Itu yang bikin jengkel, yang tidak bisa tertebak, yang tidak ada analisanya sama sekali, bahkan fundamental pun gak ada. Karena ya mana ada yang tahu perusahaan Goto atau perusahaan Gojek dan Tokopedia akan bergabung dan meluncurkan saham baru. Itu gak ada yang tahu. Jadi bagi saya yang sudah hampir kehabisan modal, sudah gak bisa lagi untuk ikut di saham itu. Gitu ya. Itu Dipto kali ini ada 4 yang bisa teman-teman pelajari. Silahkan didengarkan ulang. Dan jangan sampai sekali lagi teman-teman merasa rugi. Karena menabung itu gak ada ruginya. Sedikit cerita lagi, orang tua saya termasuk yang selamat dari investasi. Karena pada tahun 98 ada krisis moneter. Dan orang tua saya lebih memilih untuk menabung dan tidak menginvestasikan uang di saham atau di manapun. Gitu ya. Ya ada sih, tetapi gak banyak. Dan berhasil selamat lah. Sehingga dari tahun 98 investasi orang tua saya itu kalau tidak salah di tahun 2005 itu pun cuma balik modal. Benar-benar cuma balik modal. Dan orang tua saya merasa kayaknya gak bisa lagi nih untuk nambahin beban di investasi, lebih baik menabung. Dan sampai sekarang pun selamat, bisa menghidupi keluarga, bisa menghidupi anak-anaknya. Ya sekali lagi bagi saya sih menabung jauh lebih worth it dah untuk situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Oke, mungkin itu Deep Talk kali ini dan kita bisa ketemu di Deep Talk selanjutnya.